Baiklah semuanya, saya sudah bilang bahwa pembunuhan Henry Nowak atau perlakuan buruk yang dia terima dari polisi Inggris bukanlah kejadian yang terisolasi. Ini adalah masalah struktural yang terjadi hampir di seluruh Eropa, tapi juga mulai merambah ke negara-negara barat lainnya. Jadi jangan kaget kalau kamu mulai melihat perilaku seperti itu di Australia, di mana saat ini polisi Australia masih bertahan. Tapi sampai kapan, saya tidak tahu. Ingat kejadian ini? Jelas, kalian semua tahu siapa Henry Nowak. Anak muda ini namanya adalah Cody Harper. Oke, ingat nama itu? Lihat apa yang terjadi. Dia diserang oleh 3 pria Afrika. Dia menghantamnya dengan lengan yang dibentangkan. Dia terjatuh. Setelah itu, dia ditendang di kepala. Setelah itu dia dipukul di kepala. Seorang petugas polisi sedang menyaksikan semua ini. Dia melihat semuanya dan dia berlari ke arahnya. Sekarang, seperti yang bisa Anda lihat, dia tidak bisa melihat siapapun. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia membelakangi para penyerangnya. Lihat ini, dia mencengkeramnya. Dia tidak tahu, matanya ada di bahunya. Dan dia langsung mengayun. Boom, dia langsung mengayun. Dan mungkin saat itulah dia sadar, ups, aku membuat kesalahan. Dan lihat polisi wanita ini, dia mengejar mereka, memastikan mereka baik-baik saja. Oi, 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 waduh. No. Letakkan tanganmu, aku sudah mencoba meninggalkan jendela itu. Dia benar-benar brengsek. Dia baru saja menonjok wajahku. Kamu, doronganku adalah laki-lakiku, itu saja. Bagaimana kalau dia seperti itu? Tapi apa-apaan sih? Shit! Cody Harper. Aduh, di atas, di atas, di atas. Bro, itu cuma kamu bebas. Aku coba keluar lewat jendela itu. Apa-apaan ini? Dia membiarkan mereka pergi. Wanita ini membiarkan mereka pergi. Dia tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia mencoba menangkap mereka. Mereka akan langsung membunuhnya di tempat. Kamu mau ngentot atau tidak? Lebih baik letakkan tanganmu di jari kakimu. Sumpah, demi adik kecilku, bro. Apa-apaan ini? Aku cuma mau pulang, bro. Orang-orang ini sebenarnya mencoba memberitahu mereka bahwa merekalah yang menyerangnya. Tapi para petugas ini tidak mau mendengarkan. Kenapa? Karena dia orang kulit putih dan menurut pelatihan woke mereka, selalu orang kulit putih yang disalahkan. Aku cuma berusaha pulang, bro. Tolong, tolong. Aku cuma mau pulang, bro. Apa-apaan ini? Sedih bang. Tolong, tolong. Saya sedang berusaha pulang. Tolong, saya sedang berusaha pulang. Tolong, saya sedang berusaha pergi. Astaga, apa-apaan ini? Apa? Kamu apa? Kamu bahkan sudah di dalam mobil sialan ini. Dasar brengsek. Aku masuk ke mobil. Kenapa sih benci banget? Di mana kebencian itu? Kalau saja mereka memberikan 20% dari kebencian kita kepada para penjahat sebenarnya, aku rasa dunia akan jadi tempat yang jauh lebih baik. Tapi alasan aku memutar ulang video ini untukmu, karena kita punya pembaruan. Kita sudah mendapat pernyataan resmi dari polisi Birmingham. Oke, lihat ini. Jadi, ini yang pertama mereka katakan. Kami mengetahui adanya rekaman yang menunjukkan penangkapan seorang pria setelah terjadi kerusuhan di Broad Street dan bla bla bla. Pada tanggal 21 Juni, petugas menemukan sekelompok pria sedang berkelahi. Benarkah? Videonya menunjukkan hal yang berbeda. Saat insiden itu ditangani, seorang petugas dipukul. Satu pria ditangkap dan didakwa karena menyerang seorang petugas polisi. Setelah itu, mereka mengeluarkan pernyataan lain. Insiden itu, nah ini menarik. Insiden tersebut telah ditinjau dan kami tidak memiliki keberatan atas tindakan para petugas. Dan kami menilai bahwa tindakan mereka wajar dan proporsional dalam situasi tersebut. Kami meminta agar rekaman tersebut tidak dibagikan lebih lanjut untuk memungkinkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, kau tahu, aku tidak peduli jika kasus ini dibatalkan. Lihat ini. Tidak ada keberatan atas tindakan para petugas. Dan kami puas. Semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah sama sekali. Kamu melihat rekaman yang sama ya? Jadi sekarang kita berada pada tahap secara terbuka mengakui bahwa penangkapan terhadap korban itu dapat diterima. Jelas, pria itu adalah korbannya, ya. Dan para pelaku dibiarkan pergi begitu saja. Tapi itu tidak berhenti di situ, teman-teman. Beginilah besarnya penghinaan mereka terhadap warga lokal, terhadap warga setempat. Jadi, Cody Harper sekarang secara resmi telah didakwa melakukan penyerangan. Jadi sebenarnya mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan reaksi publik. Publik marah. Semua orang. Kalian melihat catatan komunitas. Mereka tidak peduli. Mereka benar-benar tidak peduli. Dan kamu ingin melihat seberapa agresif mereka bertindak setiap kali itu melibatkan orang kulit putih. Lihat ini. Lihat ini. Lihat wanita gila ini.
Aku tidak tahu, sepertinya ada gangguan tertentu, tapi dia benar-benar mengamuk. Dia langsung menyemprotkan semprotan merica ke semua orang. Lihat ini. Lihat dia. Wanita itu benar-benar gila. Dia hanya menyemprot semua orang. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu... Mereka sangat berani melawan penduduk asli. Kamu yang melakukan ini. Kamu tua, kamu tua, kamu tua. Ya, kita akan berpikir. Apa yang kamu... Ayo, ya Tuhan. Jadi mereka di sini bersama Bob. Apa yang dia lakukan dengan Bob? Ini adalah hasilnya. Ini adalah akibat langsung dari pelatihan woke. Mereka meremehkan kelas pekerja. Ya ampun, masyarakat Inggris kacau balau. Ini memang masyarakat yang cukup kacau. Baiklah, jadi izinkan saya membacakan pernyataan dari Henry Bolton. Saya mantan petugas polisi. Kami melihat sebuah pola. Ada anggapan bahwa dalam setiap pertengkaran antar ras, jika ada orang kulit putih yang terlibat, dia adalah pihak yang bersalah. Itu adalah anggapan dasarnya. Ini bukanlah tindakan kepolisian yang baik. Kurangnya analisis situasi, anggapan bahwa anak kulit putih itu yang salah, dan penggunaan kekuatan yang tidak tepat. Polisi wanita yang membanting anak muda itu ke pintu besi juga bertindak tidak profesional. Dia jelas-jelas adalah mantan polisi juga. Bahasa yang digunakan, jalan ke mobil itu brengsek, juga sangat tidak profesional. Ya, memang begitu. Bukan begitu cara mereka berbicara. Itu benar-benar mengejutkan. Lihat ini. Perlakuan kasar itu sebenarnya terus berlanjut. Mereka diberitahu bahwa oke, kamu bisa dimaafkan. Mungkin kamu tidak melihatnya. Yang aku ragukan karena dia benar-benar baru saja muncul dari sisi kanan layar kita. Jadi saat itu dia sedang menatap mereka. Dia benar-benar menerjang mereka saat dia berada di tanah. Jadi dia pasti melihat itu. Lihat pria ini. Lihat pria besar ini datang, membantingnya. Wow, lagak sok berani begini kemana saat mereka berhadapan dengan para penjahat sungguhan. Siapa namamu, tahu nggak? Siapa? Tidak. Pukul aku di kepala. Lihat itu. Jelas sekali dia berkata, tidak, tolong. Dia tidak tahu tentang ini. Syukurlah ada cuplikan ini teman-teman. Syukurlah ada cuplikan ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada pemuda malang itu. Tapi syukurlah ada cuplikan ini. Jelas sekali dia tidak melihatnya. Dia tidak melihat siapa itu. Kalau kamu melakukan apapun, kamu bakal dihajar. Kamu akan melakukan apa saja. Kamu bakal tumbang. Wow. Ada barangmu yang masih tertinggal di atas sana? Wow, lihat ini. Lihat semua rekrutan DEI. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wanita. Ya ampun, kalau itu orang Afrika, dia pasti sudah menaklukkan semuanya. Tidak. Tidak. Saya rasa kamu tidak punya apa-apa di YouTube. Maaf, tidak. Apakah kamu punya teman? Seseorang menjatuhkannya dengan lengan, lalu seseorang lagi dari belakang, dan saat itulah kamu masuk. Saya bisa bilang untuk membelanya, mungkin dia mengira kamu salah satu penyerang saat itu. Oke. Jadi seseorang menyerangnya lebih dulu. Ya, aku akan ikut turun tangan. Ya, bukan dijuangnya, bukan. Bawa harimau ke sini. Tetap saja, mereka tetap lanjutkan dan menuntut dia. Mereka meremehkan rakyat Inggris. Saya hanya khawatir karena ini juga akan terjadi di sini teman-teman. Ini juga akan terjadi di sini. Ini akan datang ke Australia. Lihat video ini. Video lain tentang anggota geng Afrika. Dia langsung menyerang pesepeda yang kebetulan lewat ini. Lihat ini. Boom, dia langsung menyerangnya. Di atas. Dan polisi ingin menahannya. Dan dia pergi. Pergilah nak. Saksikan sebuah penyerangan. Tidak ada rasa urgensi. Tidak ada lagak jagoan di sana. Tidak ada semprotan merica. Tidak ada apa-apa teman-teman. Hanya anak kulit putih lagi. Ya ampun, lihat ini.
Lihat ini. Lihat kebrutalannya. Anak laki-laki Inggris berusia 15 tahun harus menjalani operasi plastik setelah 2 petugas polisi membenturkan wajahnya ke pagar berduri. Ini pagar yang berbahaya. Pagar yang berbahaya. Lihat ini. Ya ampun, saya harap ini tidak parah. Yah, tentu saja parah. Tidak perlu. Lihat kekuatannya. Ya ampun. Kasihan sekali orang itu. Dia ditusuk di leher. Tidak. Kulitnya terkulai. Ya ampun. Lihat ini teman-teman. Jadi orang-orang pro-Palestina ini sedang melakukan protes. Dan seorang patriot Inggris sedang merekam. Dan dia hanya berkata, apa yang kalian lakukan di sini? Lihat polisi itu. Ketika anak-anak sedang dicabik-cabik dan dibunuh di negara saya sendiri, itu juga sedang terjadi. Hei, kamu berhenti di situ sambil tersenyum. Memberikan Muhammad dan umat muslim serta ideologi-ideologi jahat saja. Hanya ideologi jahat saja. Dan lihat, itu saja. Dia baru saja menyerang Muhammad dan Islam. Dan lihat ini, dia ditangkap. Itu jahat. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku punya hak, bro. Kamu punya sedikit. Itu bukan aku. Aku melawan. Ya. Dia baru saja mengatakannya. Dia bilang, kamu baru saja bilang Muhammad dan Islam itu jahat. Dan aku punya hak, bro. Itu bukan perbandingan yang benar. Berhenti melawan. Berhenti! Dan Muhammad dan Islam itu jahat. Dan itu adalah pelanggaran yang bisa membuat orang ditangkap. Maaf, saya tidak sadar saya sedang di Pakistan. Lihat orang-orang tak tahu malu ini. Polisi-polisi tak tahu malu. Ini Inggris tahun 2026, teman-teman. Menjijikan. Polisi gemuk ini berpikir bahwa tidak masalah menangkap seorang pria setelah dia mengatakan Muhammad dan Islam itu jahat. Jika ini bukan hukum penistaan agama, lalu apa? Kami semua di sini, bro. Jangan khawatir tentang kami. Berikan itu. Apa yang kamu lakukan? Lihat ini. Orang-orang bodoh itu. Para pemabuk itu cuma bertepuk tangan. Bagus sekali. Apa? Kamu baru saja membantingku ke pintu, sialan? Dibanting, bro. Ada apa? Selamat sore. Gimana rasio kamu? Itu mematikan. Kamu menyebut Muhammad sebagai pemerkosa dan pembunuh. Dan aku rasa dia tidak mengatakan itu. Aku pikir dia bilang jahat. Itu karena memang begitu. Apakah kamu sudah membaca Al-Quran? Apakah kamu pernah membaca Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan. Bro, kita punya catatan kriminal seumur hidup, guys. Bukan itu maksud saya. Kamu tidak perlu punya apa-apa yang ilegal. Semua yang saya miliki itu legal. Orang-orang ini adalah orang-orang pemberani. Sangat berani. Kamu pria yang berani. Saya tidak tahu siapa namamu. Kamu orang yang sangat berani. Kamu berjuang untuk hakmu. Kamu berjuang untuk negaramu. Kamu berjuang untuk peradabanmu, warisanmu. Ini sangat patut dipuji. Dia akan berujung pada catatan kriminal. Tidak akan bisa bepergian dengan bebas. Mungkin akan ada hari di mana semua itu akan dihapuskan. Semua tahanan hati nurani ini akan dihapuskan. Semua yang saya miliki adalah legal. Tidak ada. Bagaimana kita tahu tidak ada apa-apa? Apa yang telah dilakukan? Tidak ada. Yah, kami memanggil Muhammad seorang pemerkosa. Itu saja. Lihat polisi Inggris. Lihat betapa beraninya mereka terhadap warga setempat. Lihat ini. Memukulnya. Mereka benar-benar menangkap anak laki-laki kecil berusia 9 tahun ini. Aku ingat itu. Aku tidak bermaksud masuk penjara. Ayo ikut, kamera kawan. Britania itu, aku tidak bisa memahaminya karena Australia bukan masyarakat yang diskriminatif berdasarkan kelas sosial. Kami tidak punya kelas pekerja atau kau tahu, elit kelas atas. Kami tidak punya. Australia tidak membagi dirinya seperti itu. Tapi masyarakat Britania memang kacau. Mereka meremehkan kelas pekerja. Mereka meremehkan mereka. Benar-benar menyedihkan. Ya, itu tidak akan hilang teman-teman. Itu tidak akan hilang. Seperti pria itu dengan kacamata aviator keren. Kita butuh lebih banyak pahlawan seperti itu. Kita butuh pahlawan yang menyebut Muhammad sebagai PDF file dan grapis, serta Islam sebagai ideologi jahat. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu adalah salah satu hak asasi manusia paling mendasar dalam peradaban Barat. Setiap negara Barat seharusnya begitu. Kita semua seharusnya memiliki kebebasan berbicara. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba membunuhnya, menguburnya, membentuk ulangnya, apakah itu lewat undang-undang ujaran kebencian atau intoleransi atau apapun,
atau atas nama kohesi sosial, bagaimanapun mereka membungkusnya, bagaimanapun mereka mencoba mengambilnya dari kita, itu tidak bisa ditawar.